Wa fi wasfil mu'minil mahbubil madhkur fi qawlihi alaihi salatu wassalam anillah ma taqarrabal mutaqarribun. Fasaqal hadith anillahi ta'ala ila an qala ta'ala wa ma taraddatu fi syai'in ana fa'iluhu kataraddudi fi qabdi nafsi abdi al-mu'mini yakrahul mauta wa akrahu masa'atahu wa la budda lahu minhu. Kemarin Bapak Ibu Imam Haddad menghadirkan dalam kitabnya An-Nasaihud Diniyah tentang hadis yang dikatakan man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu. Siapa yang cinta untuk bertemu dengan Allah, maka Allah pun cinta untuk bertemu dengannya. Siapa yang suka gembira untuk bertemu dengan Allah, Allah pun akan gembira bertemu dengannya. Wa man kariha liqa'ahu, sebaliknya siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, Allah pun juga tidak akan suka bertemu dengannya. Kemudian Sayyidah Aisyah menanggapi hadis ini. Beliau katakan kulluna nakrahul maut. Ya Rasulullah, kita semuanya ini takut mati. Bagaimana kita akan bisa bertemu dengan Allah tanpa perantara kematian? Jadi kalau sekarang Bapak Ibu, kok ada orang hidup mengaku kepanjenengan, saya tadi malam ketemu sama Allah, bohong, dusta, tidak mungkin itu terjadi. Kalau kita mau ketemu sama Allah, ya perantaranya mau tidak mau mati. Akhirnya saya tidak bisa paham, kalau kita mau suka bertemu dengan Allah, gembira untuk bertemu dengan Allah, maka otomatis ya kita harus gembira dengan adanya kematian. Sedangkan itu sebaliknya daripada kenyataan. Kenyataannya manusia itu selalu takut dengan kematian. Nah terus gimana? Ya Rasulullah, Rasulullah katakan kemarin, innal mu'min idza hadarahul maut busyira birahmatillah. Orang yang beriman itu di saat ajalnya tiba akan diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti di saat mau mati dia senang. Kenapa? Allah sudah tunjukkan tempatnya nanti di surga di mana. Allah sudah tampakkan kemuliaan untuknya. Kemudian malaikat nanti datang dalam keadaan yang enak dipandang. Ini sudah termasuk kabar gembira. Maka dia pun di saat mau mati dia senang. Kenapa? Dia sudah diperlihatkan surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang yang ahli maksiat, ketika datang ajalnya Allah akan tampakkan tempat di neraka. Jadi tambah semakin takut dengan kematian. Nah termasuk daripada kemuliaan orang yang beriman, yang dicintai oleh Allah, yang Allah gembira untuk berjumpa dengannya, juga Nabi sebutkan dalam hadis qudsi yang di awalnya adalah ma taqarrabal mutaqarribun. Nah ini hadis panjang berkaitan dengan Allah itu suka dengan hamba-hambanya yang menjalankan ibadah yang wajib kemudian ditambah dengan ibadah yang sunnah. Dan Allah jika melihat hambanya mendekat kepadanya satu jengkal, Allah akan mendekat kepadanya satu dhira'. Ini hadisnya panjang. Kemudian di akhir hadis tersebut Allah mengatakan dalam hadis qudsi tersebut, wa ma taraddatu fi syai'in ana fa'iluhu kataraddudi fi qabdi nafsi abdi al-mu'min. Tidaklah aku taraddud itu bisa diartikan bingung. Tidaklah aku resah, ya, bisa diartikan resah atau bingung. Tidaklah aku resah dalam sesuatu, menentukan sesuatu, mengerjakan sesuatu yang memang aku yang berhak untuk melakukannya, aku yang hanya bisa melakukannya, yaitu Allah sebagai Tuhan semesta alam ini. Sebagaimana resahnya aku mencabut nyawa daripada hambaku yang beriman. Jadi pemahamannya gini, Allah itu Bapak Ibu kalau ingin melakukan sesuatu tidak pernah resah, selalu dengan keyakinannya, dengan kekuatannya. Tapi kalau sudah giliran Allah mau mencabut nyawanya orang mukmin, Allah itu resah. Tapi tidak ada yang bisa melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan oleh Allah, wa akrahu masa'atahu, aku resah untuk mencabut nyawa hambaku yang beriman yang aku cintai itu. Kenapa? Karena kematian itu sakit. Nah, Nabi kita Muhammad di saat dicabut oleh malaikat Israel, Nabi katakan,
Inna fil mauti lasakarat, sungguh dalam kematian itu ada rasa sakit. Apalagi kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika mau mencabut kita yang mungkin dicintai oleh Allah, itu Allah resah. Ibarat seperti halnya seorang ibu mau mondokkan anaknya. Seorang ibu mau mondokkan anaknya. Hati sedih sebenarnya berpisah dengan anak, tapi mau tidak mau. Daripada anak nanti dapat pendidikan yang tidak benar, di luar malah pacar-pacaran atau main game aja kerjaannya, mau tidak mau selesai korbankan berpisah sementara dengan anak, yang penting nanti masa depan anak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau tidak mau. Nah, Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita mau tidak mau. Karena memang kita manusia tidak ada yang kekal. Seandainya ada manusia yang kekal, yang lebih pantas kekal itu ya para nabi. Tidak pernah berbuat dosa lah, kita isinya tiap hari buat dosa, tiada hari tanpa berdosa, kemudian berharap hidup kekal, yaitu sangat aneh sekali. Tapi di saat kita mendapatkan gelar dicintai oleh Allah, seorang mukmin, Allah itu kalau mau cabut nyawa kita resah. Kenapa? Akrahu masa'atahu, kata Allah SWT. Aku tidak mau sebenarnya nyakiti mereka. Aku tidak mau. Walaupun dalahu minhu, tapi memang harus mati. Memang takdirnya mati manusia semuanya. Nah, makanya terkadang kabar-kabar gembira yang Allah munculkan di saat hamba-hamba yang dicintai itu mau mati, menjadikan mereka tidak merasakan daripada sakitnya sakaratul maut. Saking senangnya. Sama seperti halnya napa niku, kalau jenengan misalnya dicubit ya, bapak dicubit sama istrinya. Karena yang nyubit istri ya rasanya enak. Enak walaupun sebenarnya ya nanti bekas biru gitu. Tapi karena yang nyubit orang yang kita cintai, nyaman. Makanya dikatakan darbul habib zabib. Pukulan kekasih itu seperti rasanya anggur. Coba kalau jenengan dicubit sama teman, ngopi bareng di warung kopi, tiba-tiba teman jahil jiwit panjenengan. Kira-kira ngamuk napa tadi? Ngamuk. Esok disiram kopi. Tapi kalau istri yang nyubit, guyon sama istrinya nyubit, tidak marah kita, malah senang, bahkan mungkin minta nambah. Yang sini belum, mungkin. Nah, ini karena apa? Karena cinta, karena sayang, tidak terasa sakitnya. Begitulah di saat orang-orang yang diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu adalah salah satu caranya Allah agar mereka tidak merasakan sakitnya sakaratul maut. Contohnya Bilal ibn Rabah. Begitu Bilal wafat, ada seorang sahabat bermimpi bertemu Bilal, bertanya, "Wahai Bilal, bagaimana rasanya kematian?" Kata Bilal bin Rabah, "Aku tidak merasakan apapun." Loh kok bisa? Sedangkan orang dicabut nyawanya itu kan sakit, wahai Bilal. Karena di saat nyawaku dicabut, rohku diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, di saat itu Rasulullah datang menjemput rohku. Melihat wajah Nabi yang tampan, yang sangat aku rindukan selama ini, rasa sakit itu semuanya tidak terasa. Ini termasuk busyra birahmatillah, Allah berikan kabar dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Entah itu kabarnya dijemput oleh Rasulullah, entah itu kabarnya diperlihatkan ini loh surgamu, atau mungkin diperlihatkan ini nanti kuburmu, dilapangkan sama Allah, diberikan cahaya, tidak akan gelap gulita. Nah, itu akan menjadikan hati kita tenang, bahkan gembira sekali sampai tidak terasa sakitnya sakaratul maut. Ya, semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang nanti di saat Allah cabut nyawa kita, Allah beri kita kabar gembira. Okay? Amin ya rabbal alamin. Fandur kaifa wasafahu bi karahiyatil maut ma'a kamali imanihi. Maka renungkan, kata Imam Haddad, bagaimana Allah mensifati manusia yang wataknya adalah tidak suka dengan kematian. Wataknya selalu menghindar daripada kematian. Ma'a kamali imanihi, bersamaan dengan itu walaupun mereka takut mati, tapi mereka punya iman yang kuat. Tetap Allah kasih solusi. Allah berikan kabar gembira tadi. Wa ulwi manzilatihi indahu ta'ala, dan mereka yang takut mati tapi imannya kuat, mereka juga punya derajat di sisi Allah yang begitu tinggi. Ta'allam sihhata ma dzakarna, maka pelajari benar-benar apa yang aku sebutkan, kata Imam Haddad. Intinya saat ini adalah bagaimana caranya kita menjadi seorang muslim, bukan hanya muslim biasa tapi juga muslim yang mukmin.